Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Petaka Nikah Siri. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Suca adalah seorang perempuan desa yang menjalani kehidupannya dengan sangat sederhana. Sejak matahari baru terbit, dia sudah turun ke area persawahan milik warga untuk bekerja sebagai buruh tani. Pakaian yang dikenakannya seringkali basah oleh keringat dan cipratan lumpur. Walaupun pekerjaannya melelahkan fisik, Suca sama sekali tidak pernah mengeluhkan keadaan tersebut. Dia sadar betul bahwa menggarap sawah adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Suasana desa yang biasanya sangat tenang itu mulai mengalami perubahan semenjak ada proyek pembangunan menara. Lokasi proyek itu berada tepat di sebelah area persawahan tempat Suca bekerja. Suara bising alat berat kini menjadi hal baru yang didengarnya setiap hari. Di lokasi proyek itulah, Suca berkenalan dengan pendatang bernama Wahyu yang bekerja sebagai pengawas bangunan. Wahyu sering berdiri di pinggir sawah sambil memantau kelancaran pekerjaan para kuli. Awalnya, mereka berdua hanya saling melempar senyum santai saat tidak sengaja saling bertatapan. Namun lama-kelamaan, Wahyu mulai berani menyapa dan menegur Suca setiap kali jam istirahat siang tiba. Kedekatan antara Suca dan Wahyu terjalin begitu saja seiring berjalannya rutinitas mereka. Wahyu adalah sosok laki-laki ramah yang tahu persis bagaimana cara membuat Suca merasa dihargai. Laki-laki itu kadang sengaja membelikan minuman dingin untuk Suca saat panas matahari terasa sangat menyengat. Mereka berdua sering menghabiskan waktu istirahat dengan mengobrol santai di bawah pohon besar pinggir sawah. Mereka biasanya membicarakan kegiatan warga desa dan juga kesibukan Wahyu dalam mengurus target proyek. Dari obrolan santai tersebut, rasa suka perlahan mulai tumbuh di dalam hati keduanya. Suca yang seumur hidupnya belum pernah berpacaran, merasa sangat senang karena mendapat perhatian dari laki-laki. Wahyu perlahan mulai berani datang bertamu ke rumah Suca pada sore hari setelah pekerjaannya selesai. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan asmara, meskipun tahu hal ini pasti segera diketahui warga. Di kampung tempat Suca tinggal, aturan bertetangga masih dipegang sangat kuat oleh warga sekitar. Pasangan yang sering terlihat berdua tidak boleh dibiarkan berpacaran terlalu lama tanpa adanya ikatan resmi. Kabar kedekatan mereka menyebar sangat cepat menjadi bahan obrolan warga yang sedang berkumpul di warung. Ayah Suca yang bernama Pak Maman akhirnya mendengar kabar hubungan tersebut dari mulut para tetangganya. Pak Maman adalah sosok orang tua yang selalu berusaha keras menjaga nama baik keluarganya di kampung. Dia merasa sangat cemas melihat anak perempuannya terus didekati laki-laki yang asal-usulnya belum jelas. Pada suatu malam yang terasa cukup dingin, Pak Maman memanggil Suca untuk berbicara empat mata. Pak Maman meminta Suca menyuruh Wahyu untuk datang menemui dirinya secara langsung besok malam. Dia ingin segera meminta kejelasan dari laki-laki itu sebelum omongan buruk warga semakin menyebar luas. Suca hanya bisa mengangguk patuh menuruti permintaan ayahnya dengan batin yang sebenarnya merasa sedikit ketakutan. Keesokan malamnya, Wahyu benar-benar datang menampakkan diri untuk memenuhi panggilan pertemuan dari ayah Suca. Dia duduk berhadapan langsung dengan Pak Maman dengan beralaskan sebuah tikar pandan yang menutupi lantai. Suasana malam itu terasa sangat tegang bagi Suca yang hanya bisa duduk menunduk sambil menahan napas. Suca sangat khawatir ayahnya tiba-tiba marah besar dan langsung mengusir Wahyu dari rumah mereka. Pak Maman mulai menatap Wahyu dengan tatapan mata tajam untuk segera membuka pembicaraan yang sempat tertunda. "Bapak udah dengar obrolan orang kampung soal kamu yang belakangan ini sering banget nemuin Suca," ucap Pak Maman pelan tapi terdengar sangat tegas memecah keheningan. "Bapak nggak mau anak Bapak jadi bahan omongan jelek tetangga di sini. Kalau kamu emang beneran serius sama anak Bapak, mendingan kalian buruan nikah aja biar semuanya jelas." Wahyu terdiam cukup lama sambil terus menundukkan pandangannya ke arah tikar pandan di bawahnya. Laki-laki itu menarik napas panjang secara perlahan sebelum akhirnya memberanikan diri membalas ucapan Bapak Suca. "Pak, saya minta maaf banget kalau kedekatan saya sama Suca belakangan ini malah bikin Bapak kepikiran.
Jawab Wahyu dengan suara tenang tanpa menunjukkan rasa gugup. Saya beneran punya niat serius sama Suca, Pak. Saya juga mau buru-buru nikahin Suca kalau Bapak emang ngasih izin buat saya. Wajah tegang Pak Maman sedikit mengendur setelah mendengar jawaban dan keberanian laki-laki pendatang di depannya itu. Bagus deh kalau kamu emang berani ambil tanggung jawab sama perbuatan kamu sendiri. Balas Pak Maman menanggapi. Terus kapan rencananya kamu mau bawa orang tua kamu ke sini buat ngelamar Suca? Wahyu memindahkan posisi duduknya saat mendengar pertanyaan tentang kehadiran orang tuanya. Laki-laki itu memandangi lantai selama beberapa detik sebelum kembali bersuara menatap laki-laki paruh baya tersebut. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Orang tua saya sekarang lagi kerja di luar pulau yang lumayan jauh, kata Wahyu menjelaskan perlahan. Mereka belum bisa pulang ke sini gara-gara kerjaan yang beneran gak bisa ditinggalin. Tapi saya tetap pengen nikahin Suca sekarang juga, Pak. Gimana kalau kita nikah secara agama dulu aja di kampung ini? Wahyu memberikan tawaran secara hati-hati. Nanti kalau kerjaan orang tua saya kelar, baru kita urus surat nikah resminya di kantor agama. Pak Maman terdiam cukup lama mempertimbangkan usulan tersebut. Suca menatap ayahnya dengan jantung berdebar kencang menunggu keputusan. Pak Maman sebenarnya ingin menggelar pernikahan yang tercatat secara hukum negara. Namun dia sadar desakan warga kampung di sekitarnya sudah sangat mendesak. Pak Maman akhirnya menyetujui usulan Wahyu asalkan nikah siri dilaksanakan minggu itu juga. Acara itu harus disaksikan keluarga dan perwakilan warga yang langsung disetujui dengan cepat oleh Wahyu. Hari pernikahan yang disepakati akhirnya tiba tanpa persiapan yang memakan waktu. Tidak ada kemeriahan pesta besar maupun pakaian pengantin mewah. Ruang tamu rumah Pak Maman hanya dibersihkan dan diberi tambahan alas karpet pinjaman dari tetangga terdekat. Pernikahan siri secara agama itu dilangsungkan dengan hikmat, disaksikan keluarga dan beberapa tokoh masyarakat. Wahyu mengucapkan kalimat ijab kabul dengan suara yang sangat tegas dan lancar. Sejak detik itu, Suca telah resmi menjadi istri Wahyu, meskipun hanya sah dari sisi agama. Setelah semua tamu pulang, Wahyu duduk berdua menemani Suca di dalam kamar. Laki-laki itu menggenggam erat tangan Suca dan memberikan sebuah janji untuk meyakinkan istrinya. Dia berjanji bahwa setelah proyek menara selesai, dia akan langsung membawa Suca pergi ke kota. Wahyu berjanji segera mengurus surat resmi mereka agar pernikahan ini diakui utuh secara hukum. Beberapa minggu setelah proyek pembangunan menara selesai, Wahyu menepati janjinya membawa Suca pindah. Laki-laki itu menyewa kontrakan sederhana yang berada di pinggir jalan raya provinsi. Suasana tempat tinggal baru mereka sangat berbeda dengan desa Suca yang selalu tenang. Siang dan malam selalu terdengar bising kendaraan melintas tanpa henti. Suca perlahan mulai membiasakan diri dengan lingkungan ramai tersebut. Pada bulan-bulan pertama, kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal layaknya pasangan biasa. Wahyu pergi bekerja setiap pagi mengurus pekerjaan lapangan. Sementara Suca dengan senang hati mengambil peran sebagai istri di rumah. Dia bangun pagi untuk memasak sarapan, menyapu lantai, dan mencuci pakaian suaminya. Suca melakukan semua pekerjaan itu dengan perasaan gembira. Dia merasa sangat bahagia karena tidak perlu lagi menjadi buruh tani. Setiap sore, Suca duduk di depan pintu kontrakan menunggu suaminya pulang bekerja. Saat Wahyu datang, Suca menyambutnya dengan senyuman dan langsung menyuguhkan kopi hangat. Suca merasa pengorbanannya meninggalkan kampung halaman sangat sepadan dengan perlakuan suaminya. Di hatinya, Suca sangat percaya kehidupannya akan terus membaik. Dia tinggal menunggu waktu sampai suaminya menepati janji mengurus surat pernikahan mereka di kantor agama. Suca sering membayangkan betapa tenangnya hidup mereka jika pernikahannya diakui hukum. Dia tidak pernah menuntut banyak hal karena tahu suaminya sibuk mencari uang. Suca memilih menjadi istri penurut yang mendukung kegiatan suaminya. Namun rutinitas tenang itu ternyata tidak bertahan lama dalam kehidupan mereka. Suatu malam, Wahyu pulang dengan raut wajah yang terlihat agak tegang. Laki-laki itu duduk di ruang depan sambil menggosok wajahnya memikirkan sesuatu. Suca segera menghampiri suaminya dan menanyakan apa yang terjadi. Wahyu menjelaskan bahwa dirinya mendapat panggilan mendadak dari kantor pusat di kota Bandung. Dia mengatakan ada urusan penting yang mengharuskan dirinya pergi ke sana esok hari. Wahyu berjanji bahwa kepergiannya ke Bandung hanya memakan waktu 1 atau 2 hari saja. Suca merasa sedikit sedih karena ini pertama kalinya dia ditinggal sendirian di kontrakan. Namun Suca tidak melarang karena tahu itu tugas penting dari atasan suaminya. Sebelum tidur,
Wahyu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan memberikannya kepada Suca. Kotak itu berisi sebuah telepon genggam yang masih sangat baru. Wahyu membelikan benda itu supaya mereka tetap bisa bertukar kabar selama berjauhan. Suca yang tidak pernah memegang alat itu merasa kebingungan sekaligus senang menerima pemberian suaminya. Wahyu mengajari Suca cara menghidupkan telepon genggam itu dan menjawab panggilan masuk. "Ini HP-nya kamu pegang aja selama aku lagi pergi ke Bandung ya," ucap Wahyu menekan layar telepon. "Nanti kalau kerjaan aku lagi kosong, pasti aku langsung telepon kamu ngasih kabar. Kamu nggak usah keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Tunggu aja di sini sampai aku pulang nanti." Suca memperhatikan penjelasan suaminya dengan sangat teliti. Dia memberanikan diri bertanya tentang janji lama yang belum dipenuhi laki-laki itu. "Mas Wahyu pergi ke sana pulangnya nggak bakal lama kan?" tanya Suca pelan. "Sekalian nanti habis dari Bandung, kita bisa langsung urus surat nikah ke kantor agama kan? Biar hati aku tenang kalau status kita udah resmi." Wahyu menarik napas pendek, lalu menepuk pundak istrinya. "Iya, kamu sabar dulu aja. Kerjaan aku di pusat lagi numpuk banget. Nanti kalau urusan kantor udah beres, surat nikah kita pasti langsung aku urus." Keesokan paginya, Wahyu benar-benar pergi membawa tas pakaian besar. Suca kembali menjalani kegiatannya sendirian di dalam kontrakan yang kini terasa sepi. Dia terus menunggu telepon Wahyu sesuai dengan janji manis semalam. Namun janji 1 atau 2 hari itu ternyata meleset sangat jauh. Hari berganti minggu dan Wahyu sama sekali belum menunjukkan tanda akan pulang. Telepon genggam Suca juga jarang sekali berdering memunculkan nomor suaminya. Wahyu hanya menelpon beberapa kali dengan percakapan singkat beralasan sedang sangat sibuk di lapangan. Suca mulai sangat cemas karena sudah terhitung 3 minggu suaminya tidak pulang. Tepat saat pikiran Suca dipenuhi rasa takut, Wahyu akhirnya muncul di depan pintu. Suca menyambut suaminya dengan rasa lega bercampur kekesalan. Wahyu hanya beralasan bahwa ada tambahan pekerjaan mendadak di Bandung yang membuatnya tertahan. Suca mencoba berlapang dada menerima alasan itu dan kembali melayani suaminya dengan baik. Namun masa kepulangan Wahyu ternyata hanya berlangsung beberapa hari di dalam rumah. Laki-laki itu kembali merapikan pakaian dan pamit pergi ke Bandung beralasan pekerjaan belum tuntas. Kejadian pergi dan pulang mendadak ini terus berulang tanpa henti selama bulan berikutnya. Wahyu kini memiliki kebiasaan baru, yaitu hanya pulang menemui istrinya sekitar 1 bulan sekali. Saat suaminya pergi jauh, Suca menghabiskan waktunya meratapi nasib sendirian di rumah. Perasaan kesepian mulai menggerogoti pikiran Suca setiap kali malam tiba menyelimuti langit. Dia merasa sangat asing hidup di pinggir jalan raya tanpa teman mengobrol satupun. Suara bising mesin kendaraan besar yang lewat semakin membuat dadanya terasa sesak. Harapannya hidup tenang berdampingan bersama suami perlahan memudar tergantikan oleh rasa sepi. Saat Wahyu pulang kesekian kalinya bulan berikutnya, Suca kembali mempertanyakan kejelasan nasibnya. Suca tidak tahan terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan hukum negara yang sah. Dia meletakkan gelas teh di meja, lalu duduk di sebelah suaminya. "Mas, aku capek banget nunggu sendirian di sini terus," ucap Suca terdengar agak bergetar. "Masih lama ya urusan kerjaan kamu di sana. Kita kapan mau ke kantor agama, Mas? Tolong kasih kepastian biar aku nggak bingung sendirian di sini." Wahyu meneguk tehnya perlahan tanpa menatap wajah istrinya. "Kan aku udah sering bilang, kamu sabar sedikit, kenapa sih?" jawab Wahyu agak marah. "Aku pergi jauh itu buat kerja cari uang, bukan buat main. Kamu diam aja di rumah, gak usah banyak nuntut macam-macam. Kerjaan aku belum selesai sama sekali." Suca terdiam kaku mendengar teguran keras tersebut. Sikap Wahyu akhirnya perlahan mulai berubah menjadi sangat berbeda. Laki-laki itu kini jauh lebih pendiam dan jarang mengajak Suca mengobrol di rumah. Wahyu lebih sering sibuk memperhatikan layar telepon genggamnya sambil duduk di ruang tamu. Pada suatu malam, Wahyu kembali menerima panggilan telepon dan berbicara di luar rumah dalam waktu yang cukup lama. Suca yang sudah tidak tahan menahan rasa penasarannya, memutuskan untuk menyusul suaminya ke ruang depan. Tepat saat Suca membuka pintu rumah, dia mendengar secara jelas suara seorang perempuan berbicara dari arah telepon suaminya. Wahyu yang sangat terkejut melihat istrinya tiba-tiba muncul, langsung mematikan sambungan telepon tersebut dengan terburu-buru. Suca menatap Wahyu dengan perasaan curiga yang semakin membesar di kepalanya. "Itu tadi siapa sih, Mas, yang telepon malam-malam begini?" tanya Suca sambil menatap langsung ke arah mata suaminya.
Itu tadi siapa sih mas yang telepon malam-malam begini? Tanya Suca sambil menatap langsung ke arah mata suaminya. Tadi aku dengar jelas ada suara perempuan ngomong dari HP kamu. Emangnya ada urusan kerjaan apa sampai kamu harus teleponan bisik-bisik di luar rumah segala? Wahyu segera memasukkan telepon genggam miliknya ke dalam saku celana, lalu membuang pandangannya ke arah lain. Itu cuma klien proyek aku yang nanya jadwal pengiriman barang buat besok pagi. Jawab Wahyu dengan cepat. Kamu ini jangan suka mikir yang aneh-aneh dan gampang curiga. Bos proyeknya emang perempuan, makanya suaranya perempuan. Suca sama sekali tidak begitu saja percaya dengan jawaban yang diucapkan suaminya tersebut. Tapi kenapa kamu harus ngomong pelan-pelan di luar rumah kalau emang beneran urusan kerjaan biasa? Tanya Suca mencoba mendesak suaminya mencari kebenaran. Gak masuk akal tau gak? Masa nanyain barang proyek jam segini? Lagian kenapa kamu juga kelihatan kaget banget waktu aku buka pintu tadi? Kalau emang beneran urusan kantor, harusnya kamu biasa aja dong. Wahyu mendengus kasar, lalu berjalan masuk melewati istrinya begitu saja ke dalam rumah. Aku tuh sengaja ngomong di luar biar kamu gak keganggu tidurnya. Orang niatnya baik malah dicurigain macem-macem. Udah aku capek banget mau istirahat sekarang. Kamu bawel banget dari tadi nanya terus. Balas Wahyu yang langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur tanpa memperdulikan istrinya lagi. Suca hanya bisa terdiam mematung di ruang depan dengan perasaan kesal dan curiga yang terus bertambah. Dia merasa ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh suaminya selama beberapa bulan belakangan ini. 3 minggu setelah kejadian malam perdebatan itu, Wahyu kembali membereskan pakaiannya ke dalam tas besarnya. Laki-laki itu beralasan harus kembali pergi ke kota Bandung untuk mengurus sisa pekerjaan proyek yang belum tuntas. Wahyu pergi dan berjanji akan selalu memberikan kabar kepada Suca melalui telepon seperti biasanya. Namun kali ini, kepergian Wahyu terasa sangat berbeda dan jauh lebih mengkhawatirkan dari kondisi sebelumnya. Sudah berhari-hari suaminya itu pergi meninggalkan kontrakan, tapi tidak ada satupun panggilan atau pesan teks yang masuk ke telepon genggam Suca. Suaminya seolah pergi begitu saja tanpa meninggalkan kabar apapun kepada istrinya yang menunggu di rumah. Suca mulai merasa sangat panik memikirkan kondisi Wahyu di kota Bandung sana. Pikirannya dipenuhi berbagai macam hal buruk yang mungkin saja menimpa suaminya saat berada di luar rumah. Suca memegang erat telepon genggam miliknya sambil terus duduk gelisah di ruang tamu dari pagi hari hingga langit berubah menjadi gelap. Karena rasa khawatir yang sudah sangat memuncak, Suca akhirnya memutuskan untuk menelpon nomor suaminya secara langsung. Dia menekan layar telepon tersebut dan menempelkan alat itu ke telinganya. Pada percobaan panggilan yang pertama, nomor Wahyu sama sekali tidak memberikan jawaban. Suca terus mencoba menelpon kembali berkali-kali tanpa merasa lelah demi mendapatkan kepastian kabar kondisi suaminya. Setelah belasan kali mencoba menghubungi, sambungan telepon itu pada akhirnya diangkat oleh seseorang dari seberang sana. Suca segera menarik napas sangat panjang, merasa lega. Namun perasaan lega Suca seketika langsung lenyap begitu mendengar suara yang menjawab panggilannya. Suara dari dalam telepon tersebut sama sekali bukanlah suara berat Wahyu yang sedang ditunggunya sejak pagi hari tadi. Suara itu adalah suara seorang perempuan dewasa yang terdengar cukup kesal dan bernada ketus. Suca seketika merasa tubuhnya menegang kaku di tempat duduknya dan jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Halo, ini siapa sih? Kok berani nelpon ke nomor ini terus-terusan dari tadi? Nggak tahu waktu banget gangguin orang. Tanya perempuan dari seberang telepon itu dengan nada bicara yang sangat tidak suka. Suca berusaha menelan ludahnya sendiri, lalu memberanikan dirinya membalas ucapan perempuan yang tidak dikenalnya tersebut. Halo, saya Suca. Saya ini istrinya Mas Wahyu. Tolong kasih telepon ini ke Mas Wahyu sekarang juga. Saya mau bicara langsung sama suami saya. Ada urusan penting yang mau saya tanyain. Jawab Suca berusaha keras membuat nada suaranya tidak terdengar bergetar karena ketakutan. Keheningan sesaat langsung terjadi di seberang telepon tepat setelah Suca mengatakan bahwa dirinya adalah istri sah Wahyu. Perempuan tidak dikenal itu sama sekali tidak memberikan tanggapan balasan apapun atas ucapan Suca yang tegas. Belum sempat Suca mengulangi pertanyaannya lagi, perempuan misterius itu langsung mematikan sambungan telepon tersebut dengan cara yang sangat mendadak. Bunyi sambungan terputus, seketika terdengar nyaring berulang-ulang di sebelah telinga Suca. Perempuan desa itu memandangi layar telepon genggamnya dengan perasaan terkejut sekaligus kebingungan yang sangat luar biasa. Kedua tangan Suca perlahan menjadi gemetar hebat saat membayangkan siapa sosok perempuan asing yang berani memegang barang pribadi suaminya. Suca kembali mencoba menghubungi nomor telepon Wahyu saat itu juga karena didorong oleh perasaan marah.
Tetapi nomor telepon milik suaminya itu ternyata sudah sama sekali tidak bisa dihubungi lagi. Wahyu sepertinya sengaja mematikan alat komunikasinya tersebut secara total supaya tidak ada panggilan susulan yang bisa tersambung. Sucha menangis sejadi-jadinya, lalu melempar telepon miliknya ke atas kasur tidur. Saat Sucha sedang sibuk mengusap air mata yang terus membasahi pipinya, tiba-tiba hidungnya mencium sebuah bau yang sangat asing. Pada awalnya, Sucha mengira bau itu cuma berasal dari tumpukan sampah sisa makanan di dapur yang belum sempat dibuang ke depan rumah. Namun, bau tersebut secara perlahan berubah menjadi semakin menyengat tajam dan menyebar memenuhi seluruh isi ruangan kamarnya. Bau aneh itu mirip sekali dengan wangi bunga melati, tetapi wanginya ini sangat busuk dan tidak terasa segar sama sekali. Saat menghirupnya, Sucha merasa seperti sedang berdiri di tengah area kuburan pada saat malam hari. Sucha segera menutupi hidungnya memakai telapak tangan karena perutnya mendadak terasa sangat mual. Dia memaksakan dirinya berdiri dari atas kasur untuk mencari tahu dari mana sumber bau busuk bunga melati itu berasal. Tepat pada saat Sucha membalikkan badannya ke arah kasur, sebuah kejadian aneh membuat tubuhnya seketika kaku. Sebuah kotak kardus sepatu yang sebelumnya tersimpan rapi di atas lemari pakaian, tiba-tiba jatuh ke lantai dengan sendirinya. Suara jatuhnya kotak sepatu tersebut terdengar sangat keras, memecah keheningan malam di dalam kamar Sucha. Dia yakin betul bahwa seluruh pintu dan jendelanya selalu tertutup rapat, sehingga tidak ada angin kencang yang bisa menjatuhkan barang sebesar itu dari atas lemari. Sucha menahan napasnya, menahan rasa takut, dan secara perlahan menolehkan kepalanya mengarah ke kaca jendela kamarnya. Kebetulan, tirai kain pada jendela tersebut kondisinya sedang sedikit terbuka karena lupa ditutup rapat sejak sore hari. Tepat pada detik Sucha melihat ke arah luar kaca itu, dia melihat dengan sangat jelas ada sebuah bayangan hitam pekat yang melintas dengan cepat. Bayangan tersebut ukurannya sangat tinggi besar dan bergerak kencang menembus kegelapan malam tanpa menimbulkan suara langkah kaki sama sekali. Sucha langsung melompat kembali ke atas kasurnya, lalu menarik selimut tebal sampai menutupi seluruh bagian kepalanya. Sucha meringkuk memeluk lututnya sendiri dengan perasaan ketakutan yang teramat sangat. Perempuan desa itu sama sekali tidak berani membuka matanya sedikit pun malam itu, sampai cahaya matahari pagi akhirnya masuk menembus celah jendela. Sucha memaksa dirinya untuk bangun dari tempat tidur dengan kondisi tubuh yang terasa sangat lemas, dan kepalanya terasa berdenyut sakit. Dia berjalan perlahan keluar kamar menuju letak kamar mandi yang ada di bagian belakang kontrakannya. Saat sampai di dalam kamar mandi, Sucha memutar keran air yang posisinya menempel pada bak mandi secara pelan-pelan. Air yang menyembur keluar dari keran itu langsung membuat Sucha melangkah mundur, karena terkejut bukan main. Air yang biasanya mengalir jernih itu tiba-tiba berubah warnanya menjadi kuning pekat, bercampur dengan kotoran berwarna coklat kental. Tidak hanya warnanya yang sangat kotor, air tersebut juga mengeluarkan bau yang sangat busuk, menembus indera penciuman Sucha dengan keras. Baunya itu sama persis seperti bau nanah dari sebuah luka yang sudah membusuk selama berhari-hari dan dibiarkan tanpa diobati. Sucha buru-buru mematikan keran air mengerikan itu dengan kedua tangannya yang seketika gemetar hebat. Sucha langsung berlari cepat keluar dari dalam kontrakan untuk mencari bantuan penjelasan dari tetangga yang tinggal persis di sebelahnya. Saat membuka pintu depan, Sucha melihat tetangganya yang sering dipanggil Teh Nining sedang sibuk menyapu halaman teras depan rumahnya. Sucha berjalan mendekati tetangganya itu dengan tarikan napas yang masih naik turun dengan tidak beraturan. "Teh Nining, air keran di kamar mandi rumah Teteh lagi kotor juga nggak?" tanya Sucha langsung pada inti masalahnya. Teh Nining menghentikan gerakan sapu lidinya, lalu menatap wajah Sucha dengan dahi yang sedikit berkerut kebingungan. "Enggak tuh, Ca. Air keran di rumah aku dari tadi subuh jernih-jernih aja kayak biasa. Emangnya air keran di kontrakan kamu lagi kotor banget ya?" jawab Teh Nining membalas keluhan dari Sucha. Sucha masih merasa sangat tidak yakin mendengar jawaban tetangganya tersebut, karena seluruh deretan kontrakan ini memakai satu aliran sumber air yang sama persis. "Beneran jernih Teh airnya? Soalnya tadi pas aku nyalain keran di kamar mandi belakang, airnya warna kuning pekat gitu. Terus baunya itu busuk banget Teh, kayak bau bangkai yang kecampur sama bau luka nanah," kata Sucha mencoba menjelaskan lebih rinci agar tetangganya itu paham. Teh Nining terlihat agak terkejut mendengarkan penjelasan mengerikan dari mulut tetangga mudanya tersebut. "Ya ampun, masa sih sampai bau nanah segala, Ca? Kalau kamu emang gak percaya sama omongan Teteh, mending kamu masuk aja deh ke kamar mandi aku buat ngecek airnya langsung,"
Ucap Teh Nining mempersilahkan Suca masuk dengan ramah. Suca segera melangkah masuk ke dalam rumah Teh Nining dan berjalan langsung menuju letak area kamar mandinya di belakang. Saat Suca memutar keran air milik tetangganya tersebut, aliran air yang keluar memang benar-benar sangat jernih dan tidak mengeluarkan bau aneh sedikit pun. Fakta ini membuat Suca merasa sangat kebingungan sekaligus mulai didera ketakutan di waktu yang bersamaan. Jika sumber airnya sama, seharusnya air di kontrakannya Suca juga ikut mengalir jernih tanpa kotoran. Setelah mengucapkan banyak rasa terima kasih, Suca langsung berjalan terburu-buru kembali masuk ke dalam rumah kontrakannya sendiri. Tepat saat Suca mencoba membuka keran air di kamar mandinya kembali, air kuning berbau nanah tadi mendadak hilang tanpa sisa. Air keran rumahnya kini mengalir sangat jernih, sama persis seperti milik tetangganya, seolah-olah kejadian mengerikan beberapa menit yang lalu tidak pernah terjadi. Rentetan kejadian ganjil di dalam rumah itu membuat Suca merasa tidak nyaman dan selalu waspada sepanjang hari. Saat langit kembali menjadi gelap pada malam harinya, rasa takut Suca mulai terasa semakin kuat memukul keberanian batinnya. Dia buru-buru mengunci semua celah pintu dan jendela rumah dengan sangat rapat, lalu bersembunyi di dalam kamarnya. Suca mencoba memaksakan dirinya untuk tidur dengan cara memeluk guling yang biasanya selalu dipakai oleh suaminya. Suca berharap dirinya bisa merasakan rasa aman dengan mencium sisa aroma tubuh Wahyu yang mungkin menempel pada kain guling itu. Namun kenyataannya, baru beberapa saat Suca menutup kelopak matanya, bau busuk dari bunga melati kemarin malam kembali menyerang rongga hidungnya. Bau melati kuburan itu tidak datang dari luar, melainkan keluar, menembus menyengat sangat tajam dari dalam serat kain guling yang saat ini sedang dipeluk Suca. Perempuan itu langsung melempar guling panjang itu jauh-jauh ke sudut kamar karena merasa sangat terkejut sekaligus mual. Dia duduk merapat menyandarkan punggungnya ke bagian tembok dengan dada yang naik turun, menahan rasa panik yang datang menyiksa. Belum sempat Suca mengendalikan detak jantungnya sendiri, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar memecah keheningan malam dari seberang kamarnya. Suara tersebut adalah bunyi ketukan berirama sangat lambat dan terdengar cukup pelan namun tegas. Suca menajamkan indera pendengarannya untuk mencari tahu secara pasti dari mana arah sumber bunyi ketukan misterius tersebut. Suara itu ternyata datang tepat dari dalam lemari pakaian kayu yang posisinya berada lurus menghadap ke arah kasur Suca. Bunyi ketukan lambat itu terdengar persis seperti ujung kuku tangan panjang yang sengaja diketukan pada dinding kayu dari dalam ruang gelap lemari pakaian tersebut. Suca memeluk kedua lututnya dengan sangat erat karena seluruh tubuhnya sudah mulai bergetar kedinginan menahan rasa takut. "Siapa sih di dalam situ? Tolong jangan pernah ganggu aku di rumah ini," ucap Suca berbicara memohon dengan nada suara yang bergetar menahan tangis. Tetapi suara ketukan kuku tajam dari dalam lemari kayu itu sama sekali tidak mau berhenti dan justru terus berbunyi semakin jelas berulang-ulang. Suca benar-benar tidak memiliki keberanian untuk turun dari kasur demi membuka pintu lemari bajunya sendiri malam itu. Dia hanya bisa terus duduk kaku, mematung memandangi pintu lemari tersebut, sampai suara ayam berkokok dari luar menandakan hari sudah berganti pagi. Pada keesokan siangnya, Suca mencoba menenangkan pikirannya yang kalut dengan beres-beres rumah. Suca sempat meletakkan sebuah gelas kaca bersih untuk ditaruh di atas meja kayu ruang tamu. Dia lalu berjalan membalikkan badannya sesaat ke arah dapur untuk mencari kain lap pembersih. Namun ketika dia berjalan kembali ke ruang tamu, gelas kaca yang baru disimpannya sudah tidak ada di tempatnya. Suca mencari gelas itu dengan wajah kebingungan, lalu menemukannya sudah berpindah tempat ke atas lemari televisi tanpa ada yang menyentuhnya. Barang yang berpindah tempat dengan sendirinya itu terus terjadi berulang kali sejak siang itu. Beberapa hari setelah rentetan teror mengerikan itu, Wahyu akhirnya pulang ke rumah kontrakan pada suatu sore. Laki-laki itu membuka pintu depan dengan raut wajah yang terlihat sangat datar, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Suca langsung meletakkan sapu miliknya dan berjalan mendekati suaminya untuk menyambut kedatangannya. Suca meraih tangan Wahyu bermaksud mencium punggung tangannya sebagai tanda hormat dari seorang istri. Namun Wahyu merespons dengan sangat dingin dan langsung menarik tangannya dengan gerakan cepat sebelum bibir Suca berhasil menyentuhnya. Laki-laki itu terus berjalan masuk melewati istrinya begitu saja, tanpa mengucapkan satu kata sapaan sama sekali. Suca yang merasa kebingungan dengan sikap suaminya hanya bisa menutup kembali pintu rumah dan berjalan membuntuti dari arah belakang.
Dia melihat Wahyu duduk di atas kursi ruang tamu sambil melepaskan jaket kerjanya dengan gerakan yang cukup kasar. Suca mencoba bersikap menahan diri dan langsung pergi ke area dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. Suca membawa gelas teh hangat itu ke ruang tamu, lalu menyimpannya perlahan tepat di depan suaminya. Saat Suca mendudukkan dirinya merapat di sebelah suaminya, dia mencium ada bau aneh yang keluar dari pakaian Wahyu. Bau badan Wahyu benar-benar berubah total dari wangi yang selalu dikenalnya. Laki-laki itu kini mengeluarkan bau minyak kayu putih yang wanginya sangat tajam menyengat penciuman. Bau minyak itu juga bercampur aduk dengan wangi pewangi pakaian asing yang tidak pernah Suca gunakan untuk merendam baju di rumah. Suca menatap wajah suaminya lekat-lekat untuk mencari tahu kebenaran dari bau aneh tersebut. "Mas Wahyu, kok tumben banget badannya bau minyak kayu putih begini?" tanya Suca mencoba membuka percakapan pelan-pelan. "Terus, ini baju kamu, wanginya beda banget dari sabun cuci yang biasa aku pakai. Mas, habis dari mana sih sebenarnya sampai bajunya bau wangi beda begini?" Wahyu mendengus sangat kesal mendengar pertanyaan selidik dari istrinya, lalu sengaja menggeser posisi duduknya menjauh. "Kamu ini jangan bawel bisa nggak sih? Aku baru aja sampai rumah capek-capek, udah ditanya macam-macam," jawab Wahyu membalas dengan nada suara yang meninggi. "Aku kan habis nginep di rumah teman, sesama pekerja proyek yang lokasinya jauh. Ya wajar aja dong kalau bau bajunya beda karena aku numpang nyuci baju di sana. Terus aku pakai minyak kayu putih karena semalam badanku masuk angin gara-gara kerja ngecek bahan bangunan sampai tengah malam." Suca memilih diam dan tidak membalas lagi ucapan suaminya karena tidak ingin membuat pertengkaran di antara mereka berdua semakin besar. Namun, sikap dingin Wahyu ternyata terus dipertahankan sampai waktu malam hari tiba. Saat waktunya istirahat, Wahyu menolak keras untuk tidur berdampingan merangkul istrinya di atas satu kasur. Wahyu memilih membalikkan badannya memeluk guling, lalu tidur memunggungi Suca menghadap ke arah dinding kamar. Laki-laki itu bahkan dengan kasar menyingkirkan tangan istrinya saat Suca mencoba mengelus pundaknya dari belakang. Tepat pada tengah malam, bunyi dering telepon milik Wahyu mendadak memecah kesunyian dan membangunkan mereka. Wahyu seketika bangun dari kasur dengan wajah yang terlihat sangat panik dan buru-buru mengangkat telepon itu. Dia langsung berjalan setengah berlari keluar dari dalam kamar menuju ruang depan. Setelah berbicara cukup lama dengan suara berbisik pelan, Wahyu kembali masuk ke kamar dan langsung meraup beberapa potong bajunya ke dalam tas. "Mas, mau kemana lagi malam-malam buta begini bawa tas segala?" tanya Suca menatap pergerakan suaminya dengan hati sangat cemas. "Ini ada urusan kerjaan dadakan dari bos yang harus aku urus sekarang juga keluar kota," jawab Wahyu beralasan dengan sangat cepat sambil memakai kembali jaketnya. Wahyu langsung melangkah pergi keluar dari dalam kontrakan tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Suca yang terpaksa menelan rasa sepinya sendirian lagi. Keesokan harinya, Suca kembali menjalani kegiatannya di dalam kontrakan dengan perasaan hancur dan sering melamun. Sikap kasar Wahyu dan kepergiannya yang serba mendadak membuat Suca merasa tidak dihargai sama sekali. Saat langit di luar perlahan berubah gelap gulita, suasana di dalam rumah kontrakan mendadak terasa berbeda. Hawa di sekitar ruangan berubah menjadi berat dan membuat dada Suca terasa sesak setiap kali menarik napas panjang. Suca mencoba mengalihkan perhatian dengan melipat baju suaminya di ruang tengah. Saat dia menyadari lampu ruangan dapur masih mati, Suca memberanikan dirinya melangkah ke arah belakang rumah untuk menyalakan saklar. Tepat sebelum ujung jari Suca menyentuh saklar lampu dapur, hidungnya mendadak mencium sebuah bau yang teramat asing dan sangat kuat. Bau aneh kali ini bukan lagi bau gusuk bunga melati seperti beberapa malam yang lalu. Suca mencium aroma darah hewan yang sangat kental menusuk indera penciumannya. Aroma darah mentah itu ternyata bercampur aduk menjadi satu dengan bau daging gosong yang terbakar api. Bau kombinasi yang mengerikan itu membuat Suca hampir memuntahkan isi perutnya saat itu juga ke lantai. Suca buru-buru menutup kedua lubang hidungnya dan menolehkan pandangannya untuk mencari titik sumber bau tersebut. Pandangan mata Suca perlahan menelusuri sudut dapur yang hanya diterangi cahaya kuning redup dari arah ruangan tengah. Tepat saat matanya melihat ke arah kaca jendela kayu dapur yang posisinya sedang terbuka, seluruh otot di tubuh Suca mendadak menjadi kaku membatu. Di seberang jendela kayu yang gelap itu, Suca melihat sesosok makhluk perempuan berdiri diam mematung menatap lurus ke arahnya. Hantu perempuan itu memiliki rambut berwarna sangat hitam, menjuntai berantakan ke arah bawah dada. Rambut panjang makhluk itu terlihat dipenuhi tanah kotor dan sengaja dibiarkan menutupi separuh wajahnya.
setengah bagian wajah hantu yang bisa terlihat membuat napas Suca tertahan di tenggorokan. Wajah makhluk itu hancur berantakan, dipenuhi benjolan sebesar kepalan tangan yang mengucurkan cairan nanah berwarna kuning. Benjolan-benjolan menjijikan di area tulang pipinya tampak pecah merobek kulit. Daging berwarna kehitaman yang membusuk terlihat sangat jelas menempel di sana. Suca bahkan bisa melihat gerombolan belatung bergerak merayap dari dalam celah daging busuk milik hantu tersebut. Suca kehilangan kemampuan untuk sekedar menggeser posisi kakinya menatap makhluk mengerikan yang ada di depan wajahnya. Mulut hantu perempuan bernanah itu perlahan melengkung membentuk senyuman yang menyeringai sangat lebar membelah pipinya. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa melengking tinggi yang suaranya bergema memukul dinding telinga Suca tanpa henti. Tepat setelah tertawa keras, hantu itu mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan menembus masuk melalui bingkai jendela yang terbuka. Lengan makhluk itu terlihat berwarna hitam pekat, kurus menyisakan tulang, dan memiliki luka robek yang sangat lebar. Makhluk menyeramkan itu mendekatkan tangannya ke arah meja dapur yang berada tepat di bawah bingkai jendela. Jari-jari makhluk itu yang dihiasi kuku-kuku panjang berwarna hitam tajam mulai diketukkan pada permukaan meja kayu. Suara ketukan ujung kuku itu memiliki irama lambat yang sama persis bunyinya dengan gangguan ketukan dari dalam lemari baju Suca kemarin malam. Rasa takut di dalam kepala Suca akhirnya tidak bisa terbendung lagi malam itu. Suca berteriak sekencang-kencangnya memanggil tolong dari dalam rumah kontrakannya. Suca memaksakan kakinya melompat menjauh, lalu memutar badannya berlari kencang menuju area pintu bagian depan. Suca langsung membuka grender pintu dan berlari keluar rumah dengan keringat dingin yang membasahi pakaiannya. Suara jeritan Suca yang memecah malam itu membuat beberapa tetangganya penasaran dan segera keluar untuk mencari tahu penyebab keributan. Teh Nining beserta beberapa pria lain menghampiri Suca yang terduduk lemas menangis gemetar di pinggir jalan raya provinsi. Suca berniat membuka suaranya untuk meminta tolong mengusir hantu di dapur kontrakannya. Suca melihat wajah para tetangganya satu persatu dari posisinya terduduk di tanah. Tepat saat pandangan matanya menembus kerumunan tetangganya, kedua bola mata Suca melebar memancarkan kengerian. Makhluk berwajah busuk tadi kini melayang tenang di udara, posisinya tepat berada di belakang kerumunan para tetangganya. Hantu itu menyeringai dengan tatapan kosong, meneteskan sisa darah ke tanah. Menyadari makhluk itu masih mengikutinya, Suca tidak berani mengeluarkan suara lagi. Suca berdiri dan langsung berlari melarikan diri menyusuri jalan aspal menuju arah bangunan terminal. Malam itu, Suca menemukan sebuah mobil bak barang yang supirnya bersedia mengantarkannya pulang ke kampung halamannya. Tepat saat ayam berkokok menyambut pagi, mobil bak yang ditumpanginya berhenti di halaman rumah orang tuanya. Suca turun dengan langkah kaki berat dan tubuh lemas akibat kurang tidur. Dia berjalan mendekati pintu kayu rumah, lalu mengetuknya perlahan. Tidak butuh waktu lama, pintu depan terbuka memunculkan sosok Pak Maman yang terkejut melihat anak perempuannya pulang sepagi ini dengan kondisi berantakan. Suca tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memeluk erat ayahnya sambil menangis sejadi-jadinya. Pak Maman yang kebingungan segera membawa Suca masuk. Di ruang tengah yang sederhana itu, Suca duduk di atas tikar sambil mengusap air matanya. Ibu Suca datang membawakan segelas air hangat dan meminta anaknya minum terlebih dahulu agar napasnya teratur. Setelah perasaannya sedikit tenang, Suca menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya selama tinggal di kontrakan. Suca menceritakan perubahan sikap Wahyu yang semakin dingin dan sering meninggalkannya berhari-hari tanpa kabar. Suca juga menceritakan kejadian saat telepon suaminya diangkat oleh suara perempuan yang terdengar marah. Puncak ceritanya adalah penampakan sosok hantu perempuan berwajah hancur penuh nanah yang menerornya dari balik jendela semalam. Pak Maman mendengarkan cerita Suca dengan raut wajah menahan amarah bercampur khawatir. Laki-laki paruh baya itu sama sekali tidak menyangka Wahyu tega membiarkan istrinya menderita sendirian di tempat asing. Bapak udah firasat gak enak dari awal. Wahyu sering pergi ninggalin kamu lama di sana, ucap Pak Maman dengan suara bergetar menahan amarah. Ini pasti ada hubungannya sama perempuan yang angkat telepon Wahyu waktu itu. Kelakuan Wahyu benar-benar keterlaluan dan gak bisa dibiarin begini aja. Pak Maman langsung berdiri dari tempat duduknya, mengambil jaket kain usang di balik pintu. Dia memberitahu istri dan anaknya bahwa dia akan keluar sebentar menjemput seseorang yang bisa membantu masalah ini. Pak Maman memanggil Kang Toto, laki-laki tua di desa yang sangat paham urusan ilmu gaib dan hal spiritual. Suca mengangguk pelan dan terus ditemani ibunya menunggu ayahnya membawa bantuan.
Tidak lama berselang, Pak Maman datang memasuki rumah bersama Kang Toto yang mengenakan pakaian serba hitam andalannya. Kang Toto langsung duduk bersila di depan Suca dan menatap wajah perempuan muda itu tajam. Laki-laki tua itu meminta segelas air putih murni kepada Ibu Suca untuk digunakan sebagai syarat melihat kebenaran. Setelah air putih diletakkan di depannya, Kang Toto memejamkan matanya dan mulutnya berkomat kamit membaca rapalan doa tanpa bersuara. Suasana di ruang tengah mendadak sunyi dan terasa cukup tegang bagi Suca beserta orang tuanya. Kang Toto beberapa kali terlihat menghela napas panjang, lalu membuka matanya perlahan-lahan setelah selesai melihat kejadian yang tersembunyi. Laki-laki berwajah keriput itu mengambil gelas berisi air putih tadi dan meminumnya sedikit sebelum memulai pembicaraan serius dengan keluarga tersebut. Ini sih urusannya lumayan berat, dan bukan cuma sekedar gangguan jin iseng yang kebetulan lewat, kata Kang Toto memulai penjelasannya dengan nada berat. Kang Toto membetulkan posisi duduknya, lalu menatap Suca yang menunggu kelanjutan ucapannya dengan dada berdebar kencang. Neng Suca harus tahu kalau suami Neng sekarang ini lagi kena pengaruh pelet dari perempuan lain di luar sana, ucap Kang Toto menjelaskan akar permasalahan yang terjadi. Perempuan yang ngirimin pelet ini sengaja bikin Wahyu jadi benci sama istrinya sendiri dan lupa jalan pulang ke rumah. Nggak cuma berhenti di pelet, perempuan itu ternyata juga ngirim ilmu hitam ke kontrakan Neng Suca. Suca dan ayahnya terkejut mendengar fakta ada orang yang mengirimkan ilmu hitam untuk menghancurkan hidup Suca. Hantu muka hancur yang Neng Suca lihat semalam itu adalah jin suruhan yang dikirim perempuan itu. Lanjut Kang Toto memberikan kejelasan. Tujuan perempuan itu ngirim jin cuma satu. Dia mau bikin Neng ketakutan sampai kabur ninggalin Wahyu sendirian. Perempuan itu mau Wahyu cuma jadi milik dia seorang. Mendengar penjelasan dari Kang Toto, amarah Pak Maman semakin tidak bisa ditahan karena tidak terima anaknya disakiti. Kang, tolong bantu keluarin pelet dari badannya Wahyu, biar pikiran laki-laki kurang ajar itu sadar lagi, pinta Pak Maman kepada orang tua di depannya. Kang Toto terdiam sejenak, lalu merogoh kantong bajunya mengambil sesuatu dari dalam sana. Dia mengeluarkan batu kecil berwarna hijau pekat dan menyerahkannya kepada Suca. Suca menerima batu hijau yang terasa sangat dingin di telapak tangannya itu dengan raut wajah kebingungan. Batu ini harus Neng Suca tempelkan langsung ke bagian dada Wahyu, biar pengaruh pelet yang menempel di badannya hancur, pesan Kang Toto kepada Suca dengan serius. Tapi ada syarat yang harus Neng ingat baik-baik sebelum melakukan ini semua. Bapak cuma bisa ngilangin peletnya, Bapak nggak bisa maksa perasaan hatinya. Kang Toto menatap mata Suca, memastikan perempuan itu mengerti risiko dari tindakannya nanti. Nanti, setelah batu ini ditempel dan peletnya hilang, pikiran Wahyu pasti langsung sadar 100%. Sambung Kang Toto memberikan peringatan tegas. Tapi kalau ternyata setelah sadar Wahyu tetap memilih kembali sama perempuan itu, Neng Suca harus berani ikhlas dan harus langsung minta cerai hari itu juga. Suca terdiam kaku menggenggam batu hijau di tangannya dengan perasaan sangat campur aduk. Hatinya masih sangat mencintai laki-laki yang menikahinya secara agama itu. Namun dia juga merasa sangat sakit membayangkan Wahyu memilih perempuan lain setelah sadar nanti. Suca menguatkan hatinya lalu berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat ke kota Bandung. Suca membawa batu hijau pemberian Kang Toto di dalam tasnya dengan harapan bisa menyadarkan suaminya. Perjalanan menggunakan bus memakan waktu berjam-jam panjang sampai akhirnya Suca tiba di kota yang sangat besar dan ramai itu. Berbekal informasi nama perusahaan tempat suaminya bekerja, Suca bertanya kepada banyak orang untuk menemukan lokasi kantor tersebut. Suca berjalan kaki cukup jauh sampai dia menemukan bangunan kantor proyek suaminya. Di sana, Suca menemui beberapa teman kerja Wahyu yang sedang berjaga. Teman-temannya enggan memberikan alamat tempat tinggal Wahyu. Namun setelah Suca jujur mengatakan bahwa dirinya adalah istri Wahyu, mereka terlihat sangat kebingungan. Mereka akhirnya memberikan sebuah alamat lengkap rumah Wahyu yang berada di kawasan perumahan mewah daerah Antapani. Suca mencari angkutan umum untuk menuju kawasan perumahan Antapani sesuai alamat di tangannya. Saat tiba di sana, Suca merasa sangat kecil karena perumahan itu sangat mewah dan bersih. Suca menyusuri jalanan perumahan sambil terus mencocokkan nomor rumah yang tertulis di kertas miliknya. Langkah kaki Suca berhenti tepat di depan rumah besar yang dikelilingi pagar besi tinggi. Rumah bercat putih terang itu terlihat jauh lebih bagus dan mewah jika dibandingkan dengan kontrakan pinggir jalan miliknya. Suca bersembunyi di balik tiang seberang jalan, memandangi gerbang rumah tersebut dengan dada berdebar kencang.
Suca merogoh tasnya, lalu menggenggam erat batu hijau dari Kang Toto, sambil terus merangkai kata-kata untuk Wahyu. Suca yakin perempuan yang mengirimkan guna-guna sedang menahan suaminya di dalam sana. Namun, kenyataan yang sesungguhnya ternyata jauh lebih menyakitkan dari semua dugaan Suca. Suca menunggu cukup lama, sampai akhirnya derit pagar besi rumah itu terdengar terbuka. Suca menahan napasnya saat melihat Wahyu berjalan santai keluar dari balik pagar dengan pakaian rapi. Namun, Wahyu tidak sendirian keluar dari rumah mewah tersebut pagi itu. Tepat di belakang suaminya, muncul seorang perempuan berpenampilan sangat cantik dan terawat berjalan menyusul langkah Wahyu. Perempuan itu mengenakan pakaian rapi dan sedang berbicara menegur Wahyu dengan nada suara tinggi. Suca menajamkan pendengarannya untuk memastikan sesuatu yang mengganjal di dalam kepalanya. Tepat saat perempuan itu kembali berbicara menyuruh Wahyu cepat masuk ke mobil, Suca seketika mengenali suaranya. Suara perempuan itu sama persis dengan suara perempuan ketus yang pernah mematikan telepon Suca pada malam minggu lalu. Amarah Suca mendadak meledak melihat suaminya berani bermesraan dengan perempuan yang sudah menerornya. Tanpa berpikir panjang lagi, Suca langsung berjalan cepat menyeberang jalan raya menghampiri mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Wahyu sangat terkejut melihat kehadiran Suca yang tiba-tiba sudah berdiri di depan rumahnya. "Tega banget ya kamu, Mas, bohongin aku selama ini," ucap Suca berteriak meluapkan rasa marahnya di depan gerbang. "Aku nungguin kamu sendirian di kontrakan sampai mau mati ketakutan, tapi kamu malah enak-enakan tinggal sama perempuan ini." Suca menunjuk wajah perempuan cantik di sebelah Wahyu dengan ujung jari gemetar menahan tangis dan amarah. Namun, bukannya ketakutan, perempuan cantik itu justru balas menatap Suca dengan tatapan mata yang jauh lebih merendahkan. Perempuan itu maju selangkah menutupi tubuh Wahyu, lalu berkacak pinggang di depan Suca. "Oh, jadi ini perempuan gatal yang berani-beraninya ngerebut suami saya pas lagi kerja di luar kota," kata perempuan itu membalas teriakan Suca dengan menantang. Suca terdiam kaku mendengar ucapan perempuan itu dan merasa ada yang sangat salah dengan situasinya. "Apa maksud kamu ngomong begitu? Aku ini istri sah Mas Wahyu secara agama. Kamu yang udah ngerebut suami aku," balas Suca tidak mau kalah dari perempuan asing di depannya. Pertengkaran suara antara Suca dan perempuan itu mulai memancing perhatian beberapa tetangga sekitar perumahan yang sedang beraktivitas. Wahyu hanya bisa berdiri diam, mematung, tanpa berani mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela Suca atau perempuan tersebut. Tepat saat pertengkaran muluk itu semakin memanas, seorang anak laki-laki kecil berlari keluar dari dalam rumah menuju pagar. Anak laki-laki yang memakai seragam sekolah dasar itu menangis kencang, lalu memeluk kaki Wahyu erat-erat. "Ayah, jangan pergi lama lagi ya. Aku kangen, pengen diantar sekolah sama ayah," ucap anak kecil itu sambil terus menangis terseduh-seduh. Suca kehilangan seluruh tenaganya saat mendengar panggilan ayah dari mulut anak kecil berseragam sekolah tersebut. Perempuan cantik di sebelah Wahyu kemudian langsung memeluk anaknya dan menatap Suca dengan mata memerah menahan tangis. "Dengar baik-baik ya, nama saya Isna, dan saya ini istri sah Mas Wahyu," ucap Isna memelankan nada bicaranya. "Kami berdua udah nikah resmi selama 7 tahun, dan ini adalah anak kandung kami. Anak saya ini setiap malam nangis manggil ayahnya, karena Mas Wahyu jarang banget pulang ke rumah. Mas Wahyu nggak pernah pulang gara-gara dia asik tinggal di kontrakan sama perempuan simpanan kayak kamu." Isna mengusap air mata yang jatuh ke pipinya, lalu melanjutkan penjelasannya dengan suara bergetar. "Saya sengaja pakai cara gelap kirim hantu ke kontrakan kamu, karena saya udah putus asa. Saya cuma mau suami saya pulang ke rumah demi anak ini." Mendengar semua penjelasan tulus dari mulut Isna di depan gerbang rumah mewah itu, Suca merasa kenyataan hidupnya sangat hancur lebur. Kenyataan pahit itu menghantam kepalanya dengan sangat keras, sampai membuat kedua kaki Suca terasa lemas dan bergetar hebat. Suca akhirnya menyadari bahwa dirinya selama ini sama sekali bukan istri malang yang sedang diselingkuhi oleh suaminya sendiri. Posisi Suca yang sebenarnya adalah seorang perempuan yang tanpa sengaja dijadikan istri siri oleh laki-laki yang sudah mempunyai keluarga. Semua janji manis Wahyu tentang niat mengurus surat pernikahan resmi ke kantor agama ternyata hanyalah kebohongan besar tanpa bukti. Wahyu sengaja berbohong panjang lebar supaya laki-laki itu bisa terus mempertahankan dua kehidupan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Air mata Suca menetes deras membasahi pipinya, bukan karena merasa takut menghadapi Isna, melainkan karena Suca merasa sangat bodoh.
Suca merasa dirinya sangat kotor karena tanpa sadar dia sudah merusak kebahagiaan anak kecil yang sedang menangis memeluk kaki Wahyu itu. Suca mengusap kasar air mata di wajahnya menggunakan punggung tangannya, lalu memaksakan dirinya untuk kembali berdiri tegak menatap mereka. Rasa sayangnya kepada Wahyu seketika hilang menguap, tidak bersisa, tergantikan oleh rasa benci dan kecewa yang sangat mendalam. Suca menatap langsung ke arah mata Isna dengan tatapan yang sudah tidak lagi memancarkan kemarahan membara seperti sebelumnya. "Ambil lagi suami kamu ini, Mbak Isna. Aku benar-benar udah gak butuh laki-laki pembohong besar kayak dia," ucap Suca memecah keheningan dengan nada suara yang bergetar namun terdengar sangat tegas. "Aku dari awal kenal benar-benar gak tahu kalau Mas Wahyu ini ternyata udah punya istri sama anak di kota. Kalau dari dulu aku tahu dia udah berkeluarga, aku juga gak bakal pernah mau dinikahin secara diam-diam di kampung." Isna hanya terdiam kaku mendengarkan ucapan Suca sambil terus memeluk erat anak laki-lakinya yang masih menangis terseduh-seduh. Suca menarik napas panjang untuk mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang dia miliki hari itu. Suca kemudian mengalihkan pandangannya untuk menatap wajah Wahyu yang sejak tadi hanya bisa berdiam diri menunduk melihat aspal. Laki-laki yang dulu sangat Suca percayai sepenuh hati itu, kini terlihat sangat menjijikan layaknya seorang pengecut di matanya. "Buat kamu, Mas, mulai detik ini juga aku minta cerai dan aku nggak mau lagi punya urusan sama kamu," kata Suca memberikan ketegasan untuk mengakhiri semuanya hari itu juga tanpa ada keraguan. "Kamu urus aja keluarga kamu yang asli ini dan jangan pernah berani-beraninya kamu nyari aku lagi ke kampung halamanku. Pernikahan kita yang murni dibangun pakai kebohongan ini udah selesai sampai di sini dan gak akan pernah bisa dilanjutin lagi." Wahyu perlahan mengangkat wajahnya dan berniat membuka mulut untuk berbicara memberikan pembelaan diri. Namun Suca langsung memalingkan wajahnya. Suca mengangkat tangannya menyuruh Wahyu diam karena dia sama sekali tidak mau lagi mendengarkan penjelasan dari mulut pembohong tersebut. Keputusan Suca sudah sangat bulat dan tidak bisa diubah oleh alasan apapun. Tanpa mau menunggu tanggapan balasan dari Wahyu maupun Isna, Suca langsung membalikkan badannya menjauhi area gerbang rumah mewah tersebut. Suca melangkah pergi dengan dada yang masih terasa sangat sesak menahan tangis sepanjang jalan menyusuri perumahan yang sepi itu. Tangan kanan Suca merogoh saku tasnya untuk mengambil batu hijau pemberian Kang Toto yang sempat dipegangnya sangat erat tadi. Suca melemparkan batu hijau itu jauh-jauh ke arah selokan air yang berada di pinggir jalan raya perumahan. Batu penangkal itu sudah tidak ada gunanya sama sekali, karena masalah utamanya ternyata sama sekali bukan berasal dari ilmu pelet. Masalah hancurnya rumah tangga Suca ini murni berasal dari niat jahat dan sifat buruk Wahyu sendiri sejak awal perkenalan. Suca berjalan kaki menyusuri trotoar jalan raya kota Bandung dengan langkah kaki yang terasa sangat berat dan melelahkan. Tujuannya saat ini hanyalah pergi sejauh mungkin dari lingkungan tempat tinggal Wahyu agar batinnya bisa sedikit merasa lebih tenang. Setelah berjalan kaki cukup lama, Suca menaiki angkutan umum untuk menuju kawasan terminal bus dengan niat awal pulang ke kampung. Namun saat Suca tiba di bangunan terminal penumpang dan melihat deretan bus arah ke desanya, langkah kakinya mendadak berhenti. Suca membayangkan bagaimana reaksi terkejut orang tuanya dan pandangan merendahkan dari para tetangga kalau dia pulang sekarang. Suca yakin jika dia pulang dengan status janda, berita tentang keributannya dengan Wahyu pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Mulut para warga desa pasti akan membicarakan kejadian memalukan ini setiap hari tiada henti di warung kopi kampung. Suca merasa sangat malu jika harus memikirkan gosip tentang dirinya sebagai wanita simpanan yang pasti akan mencoreng nama ayahnya. Suca tidak ingin Pak Maman ikut menanggung malu yang sangat besar akibat kebodohan Suca yang gampang tertipu laki-laki pendatang. Setelah duduk sangat lama merenung di kursi ruang tunggu terminal penumpang, Suca akhirnya mengambil keputusan yang mengubah jalan hidupnya. Suca memutuskan untuk membatalkan niatnya pulang ke rumah ayahnya dan membiarkan bus arah desa itu pergi meninggalkannya sendirian. Suca memilih untuk tetap bertahan di kota besar yang asing ini demi memulai lembaran hidup barunya dari awal. Suca kembali berjalan keluar terminal, mencari angkutan umum yang membawanya pergi menjauh dari area perumahan Antapani tempat Wahyu tinggal. Suca menyusuri jalanan kota pinggiran yang padat penduduk untuk mencari tempat tinggal baru yang harga sewanya sesuai dengan dompetnya. Suca akhirnya menyewa sebuah kamar kos kecil yang letaknya masuk jauh ke dalam gang sempit area pemukiman padat warga. Kamar kos itu ukurannya sangat sederhana, hanya muat untuk menyimpan satu buah kasur tipis dan lemari pakaian plastik susun. Suca mulai berkeliling mencari pekerjaan serabutan di sekitar lingkungan kosnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tanpa harus mengemis.
Suca diterima bekerja sebagai tenaga cuci piring kotor di warung makan pinggir jalan dan kadang membantu tetangga membersihkan rumah. Pekerjaan menguras tenaga di kota ini memang terasa jauh lebih melelahkan daripada saat Suca menjadi buruh tani mencabut rumput. Namun Suca menjalani semua rutinitas pekerjaan kasarnya itu dengan sangat ikhlas, tanpa pernah mengeluh, karena dia mendapatkan ketenangan batin. Menjalani hidup sendirian di dalam kamar kos kecil yang panas itu, lambat laun membuat hati Suca mulai bisa menerima keadaannya. Suca berusaha keras setiap hari untuk mengubur dalam-dalam semua ingatan pahit tentang kebohongan yang dilakukan Wahyu selama mereka menikah. Suca juga mencoba melupakan seluruh rentetan kejadian teror ilmu hitam dan hantu muka hancur bernanah yang pernah mengganggunya. Tidak jarang, Suca masih sering menangis diam-diam menutupi wajahnya pakai bantal pada malam hari karena dihantui perasaan bersalah. Suca masih merasa bersalah karena tanpa sadar dirinya telah merusak rumah tangga orang dan membuat anak kecil menangis mencari ayah. Namun Suca juga sadar sepenuhnya bahwa dia tidak bisa terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang tidak dia ketahui. Meskipun kehidupan Suca kini harus dimulai kembali dari titik paling bawah, Suca memilih untuk tetap kuat menjalani kenyataan pahit tersebut. Suca bertekad untuk terus melangkah maju, merangkai masa depannya dengan kerja keras, dan memastikan hidupnya tenang tanpa kehadiran Wahyu. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.